Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 521 Li Tianyang. Termasuk Xiao Nanfeng, semua raja tempur mundur dari tempat ini. Mereka tidak punya pilihan lain, karena tidak ada satupun dari mereka yang punya cara untuk menghentikan Jiang Chen. Bahkan jika seorang kaisar tempur yang perkasa menyusup ke tempat ini, Istana Asura akan punya cara untuk menghentikannya dari melakukan kerusakan. Tapi sekarang, monster abnormal ini menghadapi kesengsaraan surgawinya di sini, membuat mereka tidak punya cara untuk menghentikannya. Siapapun yang mencoba menghentikannya pada akhirnya akan terbunuh, karena bahkan seorang Saint kecil tidak akan berani mendekati kesengsaraan surgawi orang lain, karena itu terlalu menakutkan. Keluarkan aku. Cepat. Keluarkan aku dari sini. Sialan, bajingan ini sedang menghadapi kesengsaraannya di sini. Keluarkan aku dari sini. Aku tidak ingin mati di tempat ini. Semua Raja Iblis mulai berteriak dengan marah. Adegan ini membuat mereka semua panik. Mereka semua dikurung dalam kurungan, yang berarti mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu kematian tiba. Bahkan jika mereka cukup beruntung untuk tidak terbunuh oleh kesengsaraan surgawi, mereka tidak akan dapat melarikan diri dari kematian begitu penjara neraka beku runtuh. Ada juga banyak manusia yang dikurung di tempat ini, bukan hanya Raja Iblis. Beberapa dari mereka juga seperti Tan Lang, murid-murid Istana Asura yang telah melakukan beberapa kesalahan, sehingga mereka dikurung di tempat ini. Beberapa adalah musuh Istana Asura, yang dilemparkan ke tempat ini untuk menjalani hidup mereka. Semua orang sangat ketakutan saat melihat kesengsaraan surgawi mendatangkan malapetaka di penjara neraka beku. Ekspresi pucat yang sama terlihat di wajah semua orang. Itu adalah pemandangan yang menakutkan, dan tidak seorang pun dari mereka pernah mengalami hal seperti ini dalam hidup mereka. Tampaknya penjara neraka beku bisa runtuh kapan saja. Hanya ada dua kemungkinan yang menunggu mereka, mati tersambar petir, atau musnah bersama kehancuran tempat ini. Sementara itu, di salah satu sudut paling terpencil dari penjara neraka beku, terdapat sebuah kandang bobrok yang tampak tidak penting. Seorang pria terlihat meringkuk di dalam, tergeletak di lantai di dalam kandang itu. Pakaiannya berlumuran darah yang telah lama mengering, dan tidak seorang pun dapat mengenali penutup asli baju itu. Rambutnya acak-acakan, dan rambutnya menjuntai menutupi wajahnya, menutupi setengahnya, mencegah wajahnya terlihat. Namun, dilihat dari bibirnya yang pucat dan bentuk tubuhnya, pria ini seharusnya seorang pria muda. Pemuda itu gemetar hebat. Angin dingin mulai menggerogoti tubuhnya, dan kini ia berada di antara hidup dan mati, napasnya setipis benang, seolah-olah ia bisa mati kapan saja. Karena ia dalam keadaan koma yang dalam, suara yang dihasilkan oleh sambaran petir pertama tidak membangunkannya. Ledakan. Suara yang dihasilkan oleh sambaran petir kedua jauh lebih keras daripada yang pertama. Suara itu langsung merobek lubang besar di penjara neraka beku, dan retakan spasial mulai muncul di mana-mana. Ruang itu berada di ambang kehancuran. Raja Iblis meraung dengan marah, sementara manusia juga menjadi panik. Tidak ada yang ingin terbunuh oleh kesengsaraan surgawi ini. Jiang Chen dan pedang suci surgawi melayang di bawah awan kesengsaraan yang mengamuk saat kilat dan guntur menyambar seperti hujan lebat. Namun, sepertinya Jiang Chen sedang menikmati mandi air hangat yang menyenangkan, karena ia menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Naga ilusi merah darah yang tak terhitung jumlahnya terlihat berkeliaran di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak sangat agung. Kilatan kesengsaraan kedua akhirnya membangunkan pemuda ini dari tidur lelapnya. Dengan susah payah, ia mengangkat kepalanya dan membuka matanya. Awalnya matanya berkabut, tetapi segera menjadi cerah. Pemuda ini jelas telah kehilangan seluruh kekuatannya. Dia hanya bisa melihat kilatan petir yang memenuhi seluruh langit, dan sosok yang menjulang tinggi dan perkasa berdiri di tengah pemandangan yang menakutkan ini. Gra! Setelah terus-menerus menahan dua baut kesengsaraan, Jiang Chen mendongakkan kepalanya dan meraung. Itu adalah teriakan naga yang mengguncang langit dan bumi, dan mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Bahkan para Raja Iblis itu terguncang setelah mendengar raungan ini. Mereka semua menatap Jiang Chen dengan kaget, ketakutan olehnya. Dalam pikiran mereka, kesengsaraan surgawi adalah konsep yang sangat menakutkan, dan bahkan seorang Saint Agung akan takut padanya seperti harimau yang ganas dan harus mempersiapkan diri dengan sangat sebelum menghadapinya. Namun, tubuh pemuda ini jelas sangat kuat, karena dia tampak seperti baru saja muncul di bawah guntur dan kilat yang mengamuk. Faktanya, kebanyakan orang salah memahami fakta tentang kesengsaraan surgawi. Biasanya, kekuatan kesengsaraan surgawi akan disesuaikan dengan basis kultivasi kultivator yang mengalami kesengsaraan surgawi. Kultivator akan menarik kesengsaraan surgawi dengan kekuatan yang berbeda-beda sesuai dengan kekuatan mereka saat ini. Jiang Chen sekarang menghadapi kesengsaraan surgawi tingkat menengah 6, dan itu disesuaikan dengan kekuatan basis kultivasinya. Lebih jauh lagi, saat Jiang Chen mengolah keterampilan transformasi naga, tubuhnya menjadi sangat kuat dan dipenuhi dengan qi dan darah. Selain itu, karena ia telah melewati 3 kesengsaraan kecil, hal itu tidak hanya memberinya api petir, tetapi juga membuatnya agak kebal terhadap petir kesengsaraan.
Hasilnya, ia mampu menghujani dirinya dengan hujan petir dan guntur seolah-olah itu bukan apa-apa. Awan gelap semakin tebal dan tebal. Ada 4 baut petir merah yang tersisa, masing-masing lebih tebal dari sebelumnya, melayang di langit seperti 4 naga biru, menimbulkan ketakutan besar di hati semua orang. Semua makhluk hidup yang dikurung di penjara neraka beku telah kehilangan harapan. Tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri dari tempat ini sekarang. Ledakan. Petir kesusahan ketiga akhirnya turun dari langit, menyerang Jiang Chen. Pada saat ini, Jiang Chen melambaikan tangannya, mengubah petir kesusahan menjadi banyak sinar terang yang melesat ke beberapa kandang. Bunyi, bunyi, bunyi. Dalam sekejap, semua kandang yang mengurung manusia di dalamnya hancur berantakan. Jiang Chen menoleh ke arah manusia-manusia ini dan berteriak, retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di penjara neraka beku ini, kalian bisa lari menyelamatkan diri sekarang. Suara Jiang Chen menggema di seluruh ruang bagaikan gemuruh guntur. Kata-katanya membawa perubahan pada wajah manusia yang putus asa itu, membawa kegembiraan yang luar biasa. Banyak manusia membungkuk dalam-dalam ke arah Jiang Chen, lalu menemukan celah spasial acak dan keluar dari penjara neraka beku ini. Ini adalah kesempatan yang sempurna bagi mereka. Penjara neraka beku sedang dihancurkan, memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Semua orang sangat gembira, karena mereka pikir mereka akan segera menghadapi kematian mereka. Mereka tidak pernah menyangka ini benar-benar menjadi kesempatan bagi mereka untuk bertahan hidup. Mereka benar-benar berterima kasih kepada Jiang Chen. Tanpa dia, tidak seorang pun dari mereka akan dapat meninggalkan penjara neraka beku ini selama sisa hidup mereka, dan harus mati dengan menyedihkan di tempat ini. Pemuda itu juga memanjat keluar dari kandang yang rusak. Tubuhnya yang kurus gemetar, tetapi ia masih berhasil mengumpulkan cukup kekuatan untuk masuk ke celah spasial dan menghilang. Pada saat yang sama, di langit di atas istana Asura, semua raja tempur telah merasakan perubahan di dalam penjara neraka beku, yang menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Tidak bagus, penjara neraka beku akan jebol kapan saja. Jiang Chen telah membebaskan para penjahat itu, dan mereka semua telah melarikan diri dari sini. Haruskah kita pergi dan mengejar mereka kembali? Seorang tetua bertanya. Mengejar mereka. Ruang penjara neraka beku pada dasarnya hancur, dan kita tidak tahu kemana retakan spasial itu mengarah. Sialan, Jiang Chen ini benar-benar bajingan. Dia telah menghancurkan fondasi istana Asura, kita tidak bisa membiarkannya lolos. Tetua Liu menanggapi dengan suara muram. Awalnya, penjara neraka beku adalah ruang yang utuh, dan ada banyak portal yang disesuaikan yang mengarah ke sana, dan portal-portal ini hanya terhubung ke istana Asura. Jika para penjahat itu melarikan diri dari salah satu portal ini, mereka akan dengan mudah ditangkap kembali. Namun, karena penjara neraka beku hampir hancur, tidak akan mudah untuk menemukan dan menangkap kembali para penjahat yang melarikan diri itu. Suara mendesing. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, dua sosok kuat lainnya tiba. Salah satunya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hijau. Dia tampak berusia 40-an, dan dia memiliki wajah yang gagah. Dia memancarkan aura yang sangat menakutkan dari tubuhnya, dan dia memancarkan martabat dan kekuatan alami, sambil membawa aura seorang kaisar. Dia sebenarnya adalah seorang kaisar tempur yang perkasa. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria tua yang tampaknya berusia 60-an. Pria tua itu tinggi, dan dilihat dari auranya, dia tidak lebih lemah dari pria parubaya itu. Ya, dia juga seorang kaisar tempur. Melihat kedatangan kedua orang ini, semua raja tempur dipenuhi dengan rasa hormat yang mendalam, termasuk Xiao Nanfeng dan Tetua Liu. Semua orang segera membungkuk dan memberi hormat kepada kedua orang itu. Kepala istana, Tetua Agung. Semua orang meneriakkan identitas kedua pria ini. Ya, kedua pria ini tidak lain adalah prajurit terkuat di istana Asura, dua kaisar tempur yang kuat. Pria parubaya itu adalah kepala istana, Li Tianyang. Apa yang terjadi? Siapa yang menghadapi kesengsaraan surgawi di penjara neraka beku? Li Tianyang jelas-jelas sangat marah. Penjara neraka beku adalah hasil jerih payahnya dan simbol otoritasnya. Namun sekarang, penjara itu telah rusak dan compang-camping akibat ulah pria yang sembrono ini. Kepala istana, nama orang itu adalah Jiang Chen. Xiao Nanfeng tidak berani menyembunyikan apapun dan segera memberitahu Li Tianyang segala hal tentang Jiang Chen melalui indera ketuhanannya, termasuk segala hal yang telah terjadi beberapa hari ini. Sialan. Beraninya dia menantang otoritas istana Asura. Dia sedang mencari kematian. Tetua Agung, bekerja samalah denganku, mari kita kunci aura orang ini terlebih dahulu. Setelah kesengsaraan surgawinya selesai, kita tidak akan memberinya kesempatan untuk meninggalkan penjara neraka beku. Li Tianyang berkata dengan nada buas. Saat ini, saat Jiang Chen menghadapi kesengsaraan surgawi di penjara neraka beku, meskipun Li Tianyang adalah kaisar tempur, dia tidak memiliki keberanian untuk memasuki tempat itu. Penjara neraka beku sudah tamat, dan satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah mengunci aura Jiang Chen dari luar, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri.
Orang ini adalah monster yang sangat menantang surga, dan mampu menarik kesengsaraan surgawi di alam Raja Tempur. Dia jelas monster yang tidak normal. Begitu aku menangkapnya, aku akan mengolahnya menjadi tubuh sekunderku. Itu akan menjadi kompensasi yang cukup untuk kehilangan penjara neraka beku. Dua sinar terang melesat keluar dari mata Li Tianyang yang menyipit. Ia telah menguasai keterampilan yang memungkinkannya memilih seorang pemuda dengan bakat luar biasa dan mengolahnya menjadi tubuh sekundernya. Tubuh kedua dapat terus mengolah bersamanya, yang pada akhirnya akan memberinya hasil 2 kali lipat dari kultivasinya. Sekarang, karena pemuda yang muncul di penjara neraka beku mampu menarik kesengsaraan surgawi, itu membuktikan bahwa ia adalah seorang pria dengan bakat luar biasa. Dengan demikian, ia adalah kandidat yang sempurna untuk tubuh sekunder Li Tianyang. Li Tianyang dan Tetua Agung bekerja bahu-membahu, keduanya mengirimkan seutas benang akal ilahi mereka ke dalam penjara neraka beku dan mengunci aura Jiang Chen. Saat Jiang Chen mengolah keterampilan derivasi jiwa agung, dia langsung merasakan indera ketuhanan kedua pria itu. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dia sama sekali tidak terganggu oleh mereka. Mengambil kesempatan ini di mana baut kesusahan keempat belum menyerang, dia mengarahkan pandangannya pada Raja Iblis yang di penjara. Bajingan, kenapa kau tidak membiarkan kami pergi? Raja Iblis kelas 4 yang sebelumnya mengaku ingin memakan Jiang Chen kini memegang erat tepi sangkarnya dan meraung marah ke arah Jiang Chen. Astaga, plus. Raja Iblis menjadi target pertama Jiang Chen. Dia melepaskan telapak naga sejatinya dan mencengkeram kepala Raja Iblis. Dalam keadaan normal, akan sangat sulit bagi Jiang Chen untuk mengendalikan Raja Iblis kelas 4. Namun, karena semua Raja Iblis di sini telah dikurung cukup lama, mereka telah kehilangan sebagian besar kekuatan tempur mereka. Jadi, Raja Tempur kelas 4 ini bukanlah tandingan Jiang Chen. Bukan hanya itu, kesengsaraan surgawi akan terjadi dimanapun Jiang Chen berada, dan selama Raja Iblis kelas 4 ini berani melepaskan auranya, maka ia akan segera memicu kesengsaraannya sendiri. Tentu saja, Jiang Chen tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk memicu kesengsaraannya sendiri. Dengan bantuan True Dragon Palm, dia hanya menghancurkan kepalanya.